Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu kembali di perkuliahan Psikologi Komunikasi. Kali ini kita sudah memasuki minggu ke-6 dan akan membahas satu materi yaitu persepsi. Di sini kita akan membahas mengenai makna persepsi, lalu nanti ada persepsi fisik dan persepsi sosial, juga ada faktor-faktor penentu persepsi, dan mengapa ada yang namanya beda persepsi. Oke, sebelum membahas mengenai persepsi itu sendiri, di sini saya akan membahas terlebih dahulu konteks yang lebih luas agar kalian lebih mudah paham. Ya, jika kita membahas mengenai hal-hal seperti persepsi, sensasi, memori, berpikir ini berarti kita ada dalam konteks komunikasi intrapersonal. Atau memang semua proses itu terjadi dalam diri individu, terutama dalam otak seseorang. Ya, di sini disebutkan dari buku Jalur Rahmat Psikologi Komunikasi, setidaknya ada 4 proses atau 4 hal yang terjadi dalam otak kita, ya, jika dikaitkan dengan proses komunikasi sebetulnya yang lebih spesifik. Ya, yaitu yang pertama ada sensasi. Penerimaan stimulus melalui alat-alat indera kita. Sekarang kalian mendengarkan suara saya, itu merupakan suatu stimulus yang diberikan, yang diterima oleh telinga kalian. Itu adalah proses sensasi. Ya, stimulus lainnya atau rangsangan lainnya adalah misalkan slide ini, video ini. Yang diterima oleh mata kalian itu juga adalah proses sensasi. Apakah ada stimulus lainnya? Apakah ada proses sensasi lainnya? Mungkin saat ini kalian melihat video ini sambil menonton televisi, itu juga sebuah sensasi. Atau ada adik kalian mungkin sedang bermain, ya, atau kalian sedang bermain handphone, melihat Instagram. Banyak sekali rangsangan atau stimulus yang masuk ke dalam alat indera kita. Banyak sekali proses sensasi yang terjadi. Ya, sebetulnya dari 4 proses ini ada juga sub prosesnya. Antara lain, misalkan setelah kita menerima banyak sensasi, lalu otak kita tuh sebetulnya memilih, memilah, ya, mengasosiasikan, kemudian memberikan atensi. Mana stimulus atau rangsangan yang akan difokuskan, yang akan diberi perhatian. Ya, dari sekian banyak proses sensasi, yaitu proses penerimaan stimulus melalui alat indera kita, berbagai macam alat indera, nanti otak kita akan memilih, akan fokus memberikan atensi atau perhatian kepada sensasi yang mana. Ya, kita misalkan kalian memberikan fokus atau atensi kepada materi ini. Ya, berarti sensasi yang terkait dengan materi ini. Sehingga di otak kalian pun akan terjadi proses persepsi. Persepsi adalah pemberian makna terhadap sensasi. Pemberian makna terhadap stimulus yang diterima oleh alat indera. Ya, kalian akan memaknai nih, apakah entah mungkin berbeda tiap orangnya, karena persepsi itu adalah berbeda di setiap orangnya. Mungkin akan ada yang memaknai materi ini dengan lebih mudah, lebih paham, lebih efektif, karena dia mengambil dari memori, dia pernah membaca buku tentang persepsi, misal. Dia pernah belajar kok tentang persepsi, dia pernah mendengar istilah ini, dan banyak hal lagi. Atau sebaliknya, setelah saya ingat-ingat, kayaknya saya nggak pernah deh belajar tentang persepsi, saya nggak tahu nih apa nih istilah-istilah ini. Sehingga proses persepsi atau penafsiran, pemberian makna akan mungkin lebih terbatas. Memori tadi juga merupakan sebuah proses yang terus bergulir. Jadi keempat proses ini sebetulnya saling melibatkan satu sama lain. Memori tadi juga berfungsi untuk sebagai mengambil bahan rujukan untuk memaknai sensasi. Ya, saya mau memaknai tentang materi ini nih. Saya ambil di memori tadi. Saya pernah baca bukunya. Oke, itu diambil. Memori ini pun nanti menjadi landasan bagaimana kita berpikir atau mengambil kesimpulan.
Ya, jadi semuanya saling melibatkan. Nah, proses berpikir ini akan dibahas nanti di pertemuan minggu depan. Intinya tentu proses berpikir ini adalah melibatkan sensasi yang tadi dipilih, persepsi yang dilakukan, kemudian memori yang ada seperti apa, lalu nanti dia akan melakukan proses berpikir yang mana biasanya hasil dari proses berpikir adalah mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, atau si isi pesan itu sendiri, ide-ide, gagasan, semuanya. Ya, jadi ini adalah proses yang terjadi dalam otak manusia. Yang akan kita pelajari hari ini adalah hanya proses persepsinya saja. Sederhananya adalah pemberian makna kepada sensasi atau stimulus yang diterima oleh alat indera kita. Gambar apa yang Anda lihat ini? Silahkan dilihat. Kalau saya memaknai gambar ini, saya sedang melakukan proses berpikir, mengambil di memori dan sebagainya. Lalu hasil berpikir saya adalah ini adalah gambar kakek-kakek berambut panjang berwarna putih. Tapi di dalamnya juga ada gambar orang naik kuda sama orang tiduran pakai selimutan. Lalu bagaimana kalian memaknai gambar ini? Apakah kalian memaknai ini hanya sebuah gambar seseorang yang naik kuda, lalu di belakangnya itu adalah aliran sungai? Siapakah dia? Kalau saya, dia adalah artis Korea. Dia namanya Lee Min Ho. Saya pernah tuh nonton filmnya. Judulnya Legend of the Blue Sea. Saya lumayan suka. Ya, secara ganteng, filmnya bagus gitu ya. Kalau kalian seperti apa? Mungkin di luar sana ada mahasiswa wanita yang menjerit melihat foto ini karena dia ngefans banget, atau ada mahasiswa pria yang melongo karena tidak tahu siapakah dia. Bagaimana persepsi setiap orang terhadap gambar ini tergantung orangnya. Oke, jadi persepsi adalah inti komunikasi. Interpretasi adalah inti persepsi. Ya, karena kita mempelajari ini dalam konteks komunikasi, dan kita tahu bahwa proses komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari satu orang ke orang lainnya, dan dikatakan efektif atau berhasil jika terjadi mutual understanding atau pemahaman bersama. Ya, yang dipertukarkan adalah makna dari sebuah pesan tersebut. Sehingga itulah pemaknaan terhadap pesan itulah yang disebut dengan persepsi. Dan menjadi sehingga persepsi ini adalah inti komunikasi. Karena itulah yang kita pertukarkan. Karena itulah yang kita pengen si receiver itu paham tentang apa yang kita pikirkan, makna yang kita buat melalui dalam pesan tersebut. Ya, jika makna yang kita berikan sama dengan makna yang diterima, maka komunikasinya adalah efektif. Interpretasi atau pemaknaan atau penafsiran itu adalah inti persepsi. Karena di situ kita memaknai, dan dalam proses komunikasi utamanya adalah proses decoding. Ya, kalian mungkin ingat kembali di mana ketika kita menyampaikan pesan, si penerima itu melakukan proses decoding, penafsiran, pemaknaan terhadap pesan yang kita sampaikan. Apakah maknanya sama dengan yang kita mau? Apakah maknanya sama dengan kita maksud? Itu tergantung proses komunikasinya. Jika sama, maka proses komunikasinya dapat dikatakan efektif. Oke, kita lihat di sini adalah makna persepsi. Di sini disebutkan bahwa persepsi adalah interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representatif objek eksternal. Silakan kalau kalian mau mengulang yang di awal tadi agar paham memahami definisi ini.
Di sini kita lihat kata kuncinya ada interpretasi, proses penafsiran, ya, pemberian makna terhadap sensasi, yang mana sensasi yang kita terima ini adalah representatif atau perwakilan dari objek eksternal. Ya, tadi apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasa, itu berdasarkan suatu stimulus atau objek-objek di luar diri kita, dari lingkungan kita. Ya, sehingga persepsi merupakan proses interpretasi. Kemudian persepsi juga adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, sehingga memberikan makna pada stimuli indrawi. Ya, kata-kata kuncinya sudah kalian pegang. Di sini tetap ada penafsiran atau interpretasi, kemudian memberikan makna, juga ada stimuli atau tadi stimuli itu adalah yang dikirimkan ke dalam alat panca indera kita, proses sensasi. Ya, penginderaan stimuli indrawi tersebut dikirimkan ke otak untuk kemudian dipelajari dan selanjutnya ditafsirkan. Proses yang tadi di awal. Oke. Kemudian jenis persepsi yang kita bahas di sini ada dua, ada persepsi fisik dan persepsi sosial. Sederhananya adalah persepsi fisik ya berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita indrai dari panca indera kita, kalau berupa objek ya, secara fisik gitu. Kalau proses sosial sebetulnya lebih kepada manusianya dan hal-hal yang terjadi di lingkungan sosial kita. Ya, kalau ini bersifat fisik, kalau yang satu lagi bersifat sosial. Oke, kita pahami satu-satu. Persepsi fisik ini melihat objek-objek di sekitar kita yang ditangkap melalui alat indera dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak sehingga kita dapat mengamati objek tersebut. Oke, persepsi fisik yang mana tadi kita lihat di awal, bagi proses persepsi ini dimulai dari proses sensasi. Nah, sensasi yang kita terima, yang kita dapatkan ini berdasarkan objek-objek yang kita tangkap melalui alat indera kita. Ya, kalau yang saya contohkan mungkin lebih kepada visual ya, biar kalian bisa lihat. Yang pertama adalah juga prinsip dari persepsi fisik, wujud dan latar. Kalian bisa lihat gambar yang paling atas. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian jadikan wujud, yang kalian jadikan latar? Objek yang kita amati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud. Sedangkan hal lainnya yang tidak menjadi fokus yang kita ingin amati disebut latar. Ada yang melihat gambar ini sebagai vas bunga atau sebagai gambar dua orang manusia. Mana yang menjadi latar, mana yang menjadi wujud. Yang menjadi wujud adalah yang kita fokuskan dan yang menjadi latar adalah yang kita abaikan. Yang kedua, prinsip persepsi fisik juga berdasarkan pola pengelompokan. Secara sadar atau tidak, kita selalu mengelompokkan sesuatu dalam persepsi kita. Gambar kedua, pasti kita akan menyebutnya bahwa itu adalah gambar, ada lingkaran dan ada segitiga. Padahal gambar tersebut isinya banyak. Tapi kita akan mengelompokkannya agar lebih memudah proses persepsi. Ada yang lingkaran, ada segitiga. Yang terakhir adalah ketetapan. Dari proses belajar, kita cenderung mempersepsikan segala sesuatu sebagai sesuatu yang tidak berubah, walaupun indera kita menangkap adanya perubahan. Ya, di sini kata kuncinya adalah proses belajar. Tadi ada memori, kita melakukan persepsi, kita mengambil lagi pengalaman atau hal-hal yang kita ketahui sebelumnya ya mengenai objek serupa, lalu kita melakukan proses persepsi. Dan kecenderungannya kita akan mempersepsikan segala sesuatunya yang tidak berubah. Ya, walaupun kita menangkapnya adanya perubahan. Contohnya adalah kalian melihat gambar ini siapa?
Ya, pasti sebagian besar dari kalian akan mudah. Padahal secara wujud, secara foto ini misalkan foto dia waktu zaman dulu, ya, berbeda dengan yang sekarang. Tapi karena kita karena ada proses belajar, karena kita ingat memori kita, bentuk wajahnya dan sebagainya. Oke, ini artis atau penyanyi. Oke, ya, itu adalah persepsi fisik. Objek-objek di sekitar kita ditangkap melalui indera dan diproyeksikan kepada otak untuk diamati atau kita persepsi. Kalau persepsi sosial, ini adalah sebetulnya lebih cenderung kepada untuk melihat manusia, lebih spesifik gitu ya. Manusia, karena di lingkungan sosial tentu yang berinteraksi, kemudian yang berkomunikasi, yang melakukan kegiatan atau fenomena lainnya adalah si manusia. Yang mana manusia, kita selalu memikirkan orang lain. Apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka, dan apa yang orang lain pikirkan mengenai apa yang dia pikirkan mengenai orang lain itu sangat kompleks. Ya, karena manusia, sekali lagi, manusia unik, manusia itu berbeda satu sama lainnya, sehingga kita pun mempersepsi manusia dan segala kegiatan, fenomena, aktivitas, hal-hal yang dilakukan dalam sistem sosialnya itu kita persepsi tersendiri, ya. Nah, kalau yang di sini prinsip persepsi sosial, yang pertama adalah pengalaman, ya, karena biasanya kejadian yang ada di sekitar kita itu akan masuk ke dalam memori kita menjadi sebuah pengalaman. Oh, kalau kita melihat ada orang, kalau kita melihat ada orang yang gerak-geriknya aneh, pengalaman kita biasanya orang itu jahat. Kita simpan di memori, ketika ada hal yang serupa, kita akan memaknainya, mengambil dari pengalaman tersebut, ya. Kemudian seleksi, kita pun akan menyeleksi mana yang akan kita maknai. Bagaimana cara memproses bagaimana menyeleksinya? Sebenarnya banyak faktornya. Ada faktor baik psikologis maupun biologis gitu ya, atau fisiologis. Misalkan saya akan memberikan perhatian tadi, atensi. Sebelum kita melakukan persepsi, kita melakukan atensi, yaitu memilih fokus atau perhatian kepada sensasi tertentu, objek tertentu saja. Ya, misalkan saya ada dari sekian banyak orang di ruangan tersebut, saya akan menyeleksi, misalkan untuk saya ajak komunikasi, misalkan ya konteksnya, saya akan memilih mungkin yang sesama wanita, faktor biologis, atau secara usia yang sama kurang lebih, ya, atau secara profesi yang mungkin sama-sama berprofesi sebagai dosen. Kenapa? Karena semakin sama faktor-faktor tersebut, maka diasumsikan persepsinya pun akan semakin sama. Ya, secara logika juga ya, misalkan saya ngobrol sama anak SD atau dibanding saya ngobrol dengan seusia saya, pasti akan lebih nyambung, akan persepsinya akan lebih sama dengan yang seusia saya. Ya, itu proses seleksi. Asumsi. Proses asumsi. Semua hal ini kan, objek-objek, stimulus, informasi, fenomena, dan lain hal sebagainya itu masuk menjadi rangsangan ke dalam otak kita itu biasanya tidak secara utuh. Ya, kalau bentuknya informasi misalkan biasanya tidak menyeluruh, ya hanya yang kita terima saja, sehingga ada ruang-ruang kosong yang harus kita isi. Disitulah asumsi atau dugaan. Ya, dimana biasanya kita menjadi menerka-nerka, menduga-duga. Kenapa? Karena kita biasanya butuh proses menyimpulkan, mengevaluasi, mengambil keputusan, proses berpikir, gitu ya. Sehingga diperlukan asumsi. Makanya kita perlu melihat sesuatunya menjadi lebih umum, atau kita perlu menambah pengetahuan, pengalaman kita, atau menambah informasi lebih agar informasi atau hasil persepsi kita itu menjadi lebih baik. Tadi kemudian evaluasi,
ya. Proses persepsi adalah proses pemaknaan berdasarkan dari kerangka pemikiran, kerangka rujukan, kerangka pengalaman yang kita miliki, lalu kita memaknai sesuatu, sehingga itu proses evaluasi yang mana kita nantinya akan menyimpulkan atau memberikan hasil bahwa ini baik, itu buruk, ya, yang ini baik, yang itu buruk, yang ini benar, yang itu salah, saya setuju, saya tidak setuju. Yang terakhir adalah kontekstual. Lagi-lagi karena banyaknya proses sensasi, banyaknya kejadian sosial di lingkungan kita yang masuk ke dalam otak dan alat indera kita, sehingga kita memerlukan konteks untuk memaknainya. Contohnya misalkan di gambar ini, kita sekarang sedang ada kejadian demo besar-besaran, ya. Kita ingin mempersepsikan hal ini karena banyak sekali konteksnya, maka kita akan pilih konteks mana yang akan kita persepsi atau maknai. Ya, apakah kita melihat ini sebagai bentuk aspirasi, atau ada juga melihatnya bahwa ini adanya dibarengi dengan perusahaan fasilitas umum, atau melihat sesuatu fenomena baru bahwa sebetulnya aparat dengan pendemo itu sama-sama bisa berkompromi. Ya, konteksnya apa dulu? Konteks ini menjadi faktor mempermudah kita melakukan persepsi. Karena saking banyaknya proses sensasi, kemudian kita juga memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, dan memudah kita perlu membuat konteksnya dalam hal apa dulu. Oke, jadi itulah persepsi sosial. Semoga kalian bisa membedakan mengenai persepsi fisik dan persepsi sosial. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor penentu persepsi. Ada faktor fungsional dan ada faktor struktural. Fungsional ini berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal yang memenuhi kepentingan personalnya. Misalkan adalah faktor kebutuhan. Ya, manusia pasti butuh makan, butuh minum. Kebutuhan dasar saya lapar, saya haus, saya pergi ke restoran. Jadi di sekian banyak objek, sekian banyak stimulus yang masuk, saya akan memilih, memberikan perhatian, memberikan persepsi kepada objek-objek yang memenuhi kebutuhan saya. Misalkan ke menu makanan, ya, atau tampilan gambar makanan, minuman, atau makanan punya orang lain, misalkan ya, saya akan memaknai itu. Karena itu yang akan memenuhi kebutuhan saya, ya. Atau misalkan pengalaman masa lalu, contohnya misalkan kalau kita di kebun binatang, misalkan saya takut trauma sama misalkan ular, ya. Kemudian ketika sama yang lainnya melihat binatang, saya akan sebaliknya, saya akan menolak melihat itu. Saya tidak akan fokus, tidak akan melakukan persepsi terhadap binatang tersebut, karena saya memiliki pengalaman masa lalu, saya takut, saya tidak mau. Ya, beda mungkin dengan orang lain yang tidak ada masalah, dia akan biasa saja. Ya, pemilihan mana yang dipersepsikan, mana yang dipilih, sensasi mana yang dipilih, apakah kita mau mempersepsi atau tidak, tergantung dari faktor-faktor fungsional. Kalau struktural justru sebaliknya, memandang bahwa sifat stimulinya lah yang menentukan mengapa kita menafsirkannya. Sifat, lebih kepada sifatnya. Misalkan ada dua orang yang minta-minta, yang satu misalkan sifatnya, yang satu nenek-nenek sudah tua, sudah ringkih gitu ya, yang satu lagi bapak-bapak misalkan masih muda, masih seger. Dua-duanya minta-minta gitu. Kita pasti akan lebih simpati, lebih akan memberikan perhatian atau atensi kepada nenek-nenek yang tua tadi. Karena sifat yang melekat di objek tersebut yang membuat kita memilih objek tersebut dan mempersepsikan objek tersebut.
Oke, jadi itu faktor penentu ada dua, fungsional dan struktural. Kalau fungsional menganggap bahwa manusia yang memberikan makna, manusia yang memberikan persepsi terhadap objeknya berdasarkan kebutuhan, masa lalu, dan lain-lain. Kalau struktural justru memandang bahwa sifat yang melekat di stimulinya itulah yang menjadi penarik kita, yang membuat kita memberikan atensi sehingga melakukan persepsi. Oke, lalu mengapa ada beda persepsi ketika misalkan objeknya sama? Ya, kita sama-sama melihat satu tontonan, satu film, ya, tapi ketika setelah selesai persepsinya beda-beda. Ya, yang mempengaruhinya pertama derajat atensi dan ekspektasi atas objek. Di awal selalu dibilang bahwa banyak stimulus, banyak hal-hal yang menjadi fokus kita, ya, sehingga derajat atensinya atau sejauh mana kita memperhatikan objek tersebut itu berbeda satu sama lain. Ekspektasi dari tiap orang terhadap objek tersebut juga beda satu sama lain, sehingga walaupun asumsinya misalkan objeknya sama, filmnya sama, kejadian sama yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, tapi persepsinya tetap akan berbeda. Juga sama derajat kepentingan, seberapa penting objek tersebut, stimulus tersebut terhadap diri individu juga pasti akan berbeda. Dan yang terakhir adalah karakteristik kepribadian. Mungkin secara umum pun ya kalian akan memahami bahwa tiap orang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda-beda. Sehingga mengapa bisa terjadi adanya beda persepsi. Oke, itulah materi untuk minggu ke-6 mengenai persepsi. Silahkan untuk selanjutnya, jika kalian ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silahkan mungkin melalui grup WA kelas masing-masing dan nanti akan dijawab oleh dosen masing-masing. Semoga semuanya dapat memahaminya dengan baik. Dan nanti kita berjumpa lagi di pertemuan terakhir sebelum kita melakukan UTS. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.